Jauh di pedalaman Kalimantan, suku Dayak telah hidup selama berabad-abad. Mereka dikenal dengan tato yang rumit, hubungan dekat dengan alam, dan warisan budaya yang kaya. Salah satu aspek sejarah Dayak yang menarik sekaligus mengerikan adalah tradisi berburu kepala yang dikenal sebagai ngayau. Dulu, mengambil kepala musuh bukan dianggap sebagai tindakan biadab semata. Ini adalah praktik spiritual yang mendalam, terkait dengan kepercayaan tentang keberanian, kekuatan, dan siklus hidup dan mati. Seorang pemburu kepala yang sukses sangat dihormati dalam masyarakat Dayak. Dia dipandang sebagai pelindung rakyatnya dan sumber kekuatan spiritual. Tindakan berburu kepala sering dikaitkan dengan ritual dan upacara. Tengkorak musuh diyakini memiliki kekuatan spiritual. Mereka disimpan sebagai piala dan bahkan dianggap membawa kemakmuran bagi desa. Berburu kepala bukanlah kejadian sehari-hari. Biasanya dipicu oleh peristiwa tertentu, seperti sengketa wilayah, balas dendam, atau kebutuhan untuk menenangkan roh. Praktik ini menanamkan rasa takut pada suku-suku saingan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian populasi di lingkungan yang menantang dan seringkali keras. Sebelum kedatangan penjajah, Kalimantan adalah permadani dari berbagai suku Dayak yang merdeka. Setiap suku memiliki wilayah, adat istiadat, dan kepercayaannya sendiri. Meskipun mereka memiliki warisan budaya yang sama, konflik antar suku ini bukanlah hal yang aneh. Konflik-konflik ini seringkali muncul dari perselisihan mengenai tanah, sumber daya, atau dendam lama. Hutan lebat dan medan Kalimantan yang berat menyulitkan satu suku untuk mendominasi wilayah yang luas. Peperangan antar suku seringkali merupakan urusan yang berputar, dipicu oleh balas dendam dan keinginan untuk pembalasan. Serangan oleh satu suku ke suku lain akan sering dibalas dengan serangan balasan yang menyebabkan konflik berkepanjangan. Konflik-konflik ini dapat menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan bagi suku-suku yang terlibat, yang menyebabkan hilangnya nyawa, pengungsian, dan gangguan perdagangan dan pertanian. Namun, penting untuk dicatat bahwa peperangan bukanlah satu-satunya bentuk interaksi antar suku Dayak. Masa damai dan kerjasama juga terjadi dengan suku-suku terlibat dalam perdagangan, pernikahan antar suku, dan aliansi. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa pada abad ke-19 memiliki dampak yang besar pada cara hidup suku Dayak. Belanda khususnya bertekad untuk menguasai Kalimantan dan sumber dayanya. Mereka melihat praktik berburu kepala sebagai tindakan barbar dan ancaman bagi kekuasaan mereka. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk menekan praktik berburu kepala. Ini termasuk ekspedisi militer terhadap suku-suku yang melanjutkan praktik tersebut, serta pengenalan undang-undang yang menjadikan perburuan kepala sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Selain tindakan hukuman ini, Belanda juga berusaha untuk merusak makna budaya dari perburuan kepala. Para misionaris Kristen bekerja untuk mengkristenkan orang Dayak, berkhotbah tentang praktik tersebut dan menawarkan kepercayaan spiritual alternatif. Pemerintah kolonial juga mendorong pendidikan dan pembangunan ekonomi sebagai cara untuk memodernisasi masyarakat Dayak dan melepaskan mereka dari praktik tradisional mereka. Seiring waktu, upaya ini mulai berpengaruh. Perburuan kepala menjadi semakin langka meskipun tidak hilang sepenuhnya. Sementara praktik tradisional berburu kepala sebagian besar telah hilang dalam sejarah, warisan ketegangan antar etnis di Kalimantan terus membayangi wilayah tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, telah terjadi beberapa pecahnya kekerasan antara orang Dayak dan pendatang Madura yang telah menetap di Kalimantan. Dua konflik paling signifikan terjadi di Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1997 hingga 1999 dan di Sampit, Kalimantan Tengah pada tahun 2001. Konflik-konflik ini dipicu oleh campuran faktor yang kompleks, termasuk persaingan ekonomi, perbedaan agama, dan kesalahpahaman budaya. Suku Dayak yang telah lama terpinggirkan dan dirugikan melihat kedatangan sejumlah besar pendatang Madura sebagai ancaman terhadap tanah mereka, mata pencaharian mereka, dan identitas budaya mereka. Orang Madura, di sisi lain, sering dianggap agresif dan tidak mau berintegrasi ke dalam masyarakat Dayak. Kekerasan yang meletus di Sambas dan Sampit sangat brutal dan mengejutkan. Ratusan orang terbunuh, banyak di antaranya dengan cara yang mengerikan. Rumah dan bisnis hancur dan ribuan orang mengungsi.
Konflik-konflik ini menyoroti ketegangan yang mengakar di Kalimantan dan tantangan dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dalam masyarakat multietnis. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mempromosikan rekonsiliasi, pemahaman, dan rasa hormat antar berbagai kelompok etnis. Konflik Sambas dan Sampit berfungsi sebagai pengingat bahwa luka masa lalu dapat membutuhkan waktu bergenerasi untuk sembuh, dan bahwa mengejar perdamaian dan keadilan adalah proses yang berkelanjutan.